Pak, kenapa Hari Statistik Nasional ini diperingati pada tanggal 26 September? Apakah ada sejarahnya ataupun ada alasannya? Undang-undang statistik pertama made in Indonesia gitu kan. Karena namanya Hari Statistik Nasional ya. Maka ini dirayakan juga secara nasional gitu ya. Meskipun tidak ada tanggal merahnya gitu Mbak Dewi. Tapi statistik itu kalau dilihat dari penyelenggaranya dan pemanfaatannya itu dibagi menjadi 3. Teman-teman mungkin ada yang salfok ya sama tulisannya yang ada di belakang. Mungkin Bapak bisa sedikit menjelaskan nih mengenai pojok statistik. Kita kenalan dulu mungkin. Jadi Desa Cantik ini merupakan program yang diluncurkan oleh BPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sigma Talk, podcast Pojok Statistik Universitas Islam Kediri dengan saya Dewi sebagai agen Pojok Statistik Uniska Kediri. Halo teman-teman yang ada di rumah, di kesempatan yang sangat berbahagia ini kita kedatangan salah satu tamu yang sangat-sangat luar biasa, yaitu tamu dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, yaitu dengan Bapak Hasan Ashari, Sarjana Sains Magister Ekonomi. Selamat datang Bapak. Terima kasih Mbak Dewi. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Saya ingin mengucapkan juga buat Sobat Sigma Talk. Halo Sobat Sigma Talk. Oke teman-teman, di kesempatan yang kali ini yang sangat-sangat luar biasa, hari ini kita akan membahas sesuatu, yaitu memperingati Hari Statistik Nasional. Dan mungkin kita langsung aja nih tanya kepada narasumber kita yang sangat spesial hari ini. Pak, kenapa Hari Statistik Nasional ini diperingati pada tanggal 26 September? Apakah ada sejarahnya ataupun ada alasannya? Baik, terima kasih Mbak Dewi. Jadi gini, peringatan hari-hari tertentu itu biasanya ada momentumnya, gitu kan. Nah, momentum Hari Statistik Nasional itu bersamaan dengan diundangkannya ya Undang-Undang Statistik pertama made in Indonesia, gitu kan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 1960 yang diundangkan pada tanggal 26 September. Dan ini merupakan undang-undang yang dibuat dalam setelah masa kemerdekaan ya, dan sebelumnya yang kita tahu ada digunakan statistik ordonansi tahun 1934 yang diundangkan oleh produk kolonial Hindia Belanda waktu itu. Wah, keren banget. Jadi Hari Pusat Statistik ini memang diselenggarakan atau dirayakan karena memang itu adalah pertama kalinya undang-undang diterbitkan dari pemerintah Indonesia, begitu ya Pak ya. Betul. Lalu untuk Hari Statistik Nasional ini itu sebenarnya ditujukan kepada siapa Pak? Yang memperingati apakah hanya pegawai BPS saja atau masyarakat umum juga boleh merayakan? Baik, terima kasih. Jadi karena namanya Hari Statistik Nasional ya, maka ini dirayakan juga secara nasional, gitu ya. Meskipun tidak ada tanggal merahnya gitu Mbak Dewi. Tapi ini dalam arti bagaimana Hari Statistik Nasional ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk lebih mengenal atau memahami tentang statistik, untuk lebih meningkatkan peran sertanya dalam statistik, dan juga bagaimana para pelaku statistik sendiri didorong untuk lebih konsisten di dalam melaksanakan ya kaidah-kaidah statistik secara benar. Itu yang dimaksudkan. Wah, keren banget. Jadi memang ada tujuan tertentu kenapa Hari Statistik Nasional ini dirayakan oleh banyak orang ataupun untuk umum, begitu ya Pak ya. Lalu untuk dasar dari statistik, untuk jenis-jenis statistik itu ada apa saja Pak yang mungkin bisa diberikan informasi kepada teman-teman yang ada di rumah? Baik, terima kasih. Jadi statistik ya, statistik itu kalau dilihat dari penyelenggaranya dan pemanfaatannya itu dibagi menjadi 3. Gitu, yaitu yang namanya statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Ya, saya jelaskan satu persatu nih ya. Agak lama nih, gitu, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi statistik dasar itu statistik yang penyelenggaranya adalah BPS. Nah, penggunaannya untuk siapa? Untuk masyarakat luas, untuk masyarakat semuanya. Ya, yang kita baru-baru saja melaksanakan ya statistik atau sensus pertanian, ya sensus pertanian
Kemudian yang setiap tahun juga dilaksanakan misalnya survei, ada survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas. Nah, jadi bentuk pengumpulan data statistiknya itu untuk statistik dasar ini bisa berupa sensus, ya tadi sensus pertanian, sensus penduduk dan seterusnya. Kemudian ada survei dan satu lagi adalah kompilasi produk administrasi. Itu untuk statistik dasar. Berikutnya untuk statistik sektoral ya. Statistik sektoral ini penyelenggaranya adalah kementerian atau lembaga atau instansi. Yang tujuannya atau pemanfaatannya ya untuk bagaimana menyelenggarakan fungsi-fungsi itu. Kita tahu misalnya statistik tentang panjang jalan. Ini adalah dari Kementerian Perhubungan atau dari Dinas Perhubungan. Supaya apa? Supaya tahu bagaimana panjang jalan ini kondisinya rusak atau kondisinya sudah bagus. Nah, kaitannya dengan perbaikan infrastruktur dan sebagainya. Kemudian statistik sekolah misalnya, statistik pendidikan terkait dengan jumlah sekolah, jumlah murid, jumlah guru dan sebagainya. Ini disiapkan oleh Kementerian Pendidikan atau kalau di SD, SMP berarti oleh Dinas Pendidikan. Itu adalah statistik sektoral. Dan yang ketiga adalah statistik khusus. Khusus itu bahasa lainnya spesifik ya. Nah, jadi statistik ini yang menyelenggarakan adalah lembaga-lembaga khusus, lembaga-lembaga tertentu, lembaga-lembaga survei yang penggunaannya untuk tujuan-tujuan khusus, ya. Misalnya, gitu kan, statistik yang terkait dengan untuk tujuan perusahaan, ya. Perusahaan pengen tahu, misalnya tentang aroma yang disukai, gitu, untuk minyak wangi misalnya, gitu ya. Oh, ya. Kemudian mereka mengadakan survei, gitu. Diundang beberapa orang, kemudian disuruh mencium ini baunya yang wangi yang mana, yang lebih disukai yang mana. Ini contohnya. Jadi kemudian yang lain misalnya masalah survei tentang penggunaan pasta gigi misalnya, gitu. Mana pasta gigi yang paling banyak digunakan di seluruh Indonesia, gitu ya. Dan itu tentunya dilaksanakan untuk kepentingan khusus mereka saja, ya, karena itu terkait dengan produk-produk tertentu yang nggak mungkin ini dilaksanakan oleh BPS. Kalau dilakukan BPS ya berarti kan nanti menjadi bias, gitu, karena hanya untuk kepentingan khusus saja. Jadi perbedaannya itu ya teman-teman, perbedaannya itu terletak pada penyelenggaraan dan pemanfaatannya. Nah Pak, saya juga ingin tanya, ini kan sudah terpampang nyata di belakang kita, tulisan pojok statistik. Karena memang teman-teman mungkin ada yang salfok ya sama tulisannya yang ada di belakang. Mungkin Bapak bisa sedikit menjelaskan nih mengenai pojok statistik. Kita kenalan dulu mungkin. Ya. Baik, tentang pojok statistik ya. Pojok statistik ini merupakan kolaborasi dari BPS dan perguruan tinggi yang kemudian melahirkan yang namanya pojok statistik ini, gitu. Nah, dalam pojok statistik ini diharapkan, gitu, dari kalangan mahasiswa, dari kalangan akademisi itu lebih meningkat tingkat literasinya dan juga tingkat pemanfaatan statistiknya, ya. Tingkat literasinya jadi lebih melek statistik, tingkat pemanfaatan juga jadi lebih banyak teman-teman akademisi, teman-teman mahasiswa ini untuk mengakses data-data tentang statistik. Dan juga nanti para agen-agen statistik seperti ini ya akan lebih dimanfaatkan atau lebih diberdayakan dengan dilibatkan di dalam program-program yang lain, misalnya program Desa Cantik. Wah. Desa Cantik, namanya unik Pak. Yeah. Mungkin bisa dijelaskan apa itu Desa Cantik? Karena itu pertama kali saya mendengar itu. Baik, terima kasih. Jadi Desa Cantik ini merupakan program yang diluncurkan oleh BPS untuk bagaimana desa-desa ini lebih memahami dalam literasi dan pemanfaatan data-data statistik. Ya, contohnya nanti desa-desa itu memiliki data statistik sendiri dalam bentuk ya publikasi statistik atau diseminasi statistik, sehingga gitu masyarakat bisa memanfaatkan statistik ini dengan optimal dan masyarakat juga bisa mengambil nilai-nilai positif ya dari
statistik itu sendiri, ya, pemanfaatan statistik itu sendiri. Wah, keren banget. Jadi memang Desa Cantik ini bagaimana agar BPS itu lebih dekat dengan kita ya teman-teman, yaitu teman-teman yang khususnya teman-teman yang ada di desa seperti itu. Oke teman-teman, tadi kita udah bahas banyak banget dengan Pak Hasan mengenai Hari Statistik Nasional, mengenai jenis-jenis statistik itu apa, lalu kita juga membahas Desa Cantik. Dan semoga informasi-informasi yang diberikan oleh Pak Hasan dapat bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah. Jadi teman-teman nggak perlu bingung lagi kemana harus cari data, ya ke Pojok Statistik solusinya. Dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada Pak Hasan atas informasi yang telah diberikan, sangat-sangat bermanfaat khususnya kita sebagai mahasiswa yang sangat-sangat membutuhkan data nantinya. Gitu, dan semoga Pak Hasan maupun teman-teman yang ada di rumah bisa sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk selalu kunjungi Pojok Statistik yang ada di ruang baca lantai 3 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri. Pojok Statistik, tempat asyik belajar statistik. Sampai jumpa di another chapter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.